Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Wah, nggak kerasa ya, sebulan penuh kita ditempa dalam keberkahan Ramadan, dan sekarang kita menyambut fajar kemenangan di bulan Syawal. Tapi, Anda tahu, di tengah semua gema takbir dan sukacita ini, ada loh satu pertanyaan yang seharusnya bergetar di hati kita. Pertanyaannya simpel. Apakah kita masih bakal dikasih umur buat ketemu lagi sama Ramadan tahun depan? Cuma Allah yang tahu jawabannya kan? Dan justru ketidakpastian inilah yang bikin perpisahan sama Ramadan itu rasanya dalam banget dan penuh makna. Oke, jadi mari kita coba bedah lebih dalam ya, soal Idul Fitri atau yang biasa kita sebut Lebaran. Seringnya kan kita lihat ini sebagai perayaan aja gitu. Tapi sebenarnya apa sih makna sejati di baliknya? Percaya deh, ini jauh lebih dalam dari sekedar pesta pora dan kemeriahan biasa. Nah, coba lihat ini esensinya kelihatan jelas banget. Jadi, Idul Fitri itu bukan cuma soal baju baru yang kita pakai atau ketupat yang kita makan. Itu semua tuh cuma kulitnya aja teman-teman. Intinya, inti dari hari kemenangan ini adalah perayaan atas puncak latihan spiritual kita selama sebulan penuh. Anggap aja ini wisuda kita dari Madrasah Ramadan, di mana kita berhasil melatih sabar, jaga lisan, dan yang paling penting, mengasah kepedulian ke orang lain. Dan soal kebahagiaan ini, ada hadis yang indah banget yang menegaskan hal ini. Katanya, orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Pertama, pas dia berbuka di hari raya, nah inilah Idul Fitri. Tapi ada kebahagiaan kedua yang jauh lebih besar, yaitu pas kita nanti ketemu sama Tuhan kita. Jadi bisa dibilang Idul Fitri ini kayak semacam DP atau uang muka gitu dari kebahagiaan abadi yang kita semua harapkan. Terus, gimana caranya kita merayakan kelulusan ini secara nyata? Nah, Islam itu ngasih kita 3 ritual utama. Anggap aja ini kayak 3 jembatan buat kembali ke fitrah, kembali ke kesucian kita yang paling dasar. Oke, jadi ada 3 pilar yang jadi fondasinya. Pertama, zakat fitrah. Ini buat nyempurnain puasa kita, sekaligus mastiin nggak ada yang kelaparan pas hari raya. Keren kan? Kedua, gema takbir. Ini wujud syukur kita, cara kita mengagungkan Allah. Dan yang ketiga, tentu saja, silaturahmi. Momen yang sakral banget buat nyambungin lagi tali-tali hubungan yang mungkin sempat kusut. Coba deh kita bahas dikit lebih dalam soal zakat fitrah. Hadis ini nunjukin 2 fungsi yang luar biasa banget. Zakat fitrah itu sebagai penyuci puasa kita dari hal-hal yang mungkin kurang sempurna, dan di saat yang sama jadi makanan buat kaum miskin. Ini kan sebenarnya sistem jaring pengaman sosial yang brilian banget ya, biar kebahagiaan Idul Fitri itu bisa dirasain sama semua orang. Lanjut, soal takbir. Pernah kepikiran nggak kenapa sih kita dianjurin banget buat takbiran dari malam hari raya? Nah, ayat ini ngasih jawabannya. Ini tuh perintah langsung loh, buat mengagungkan Allah sebagai ekspresi syukur kita yang paling dalam. Syukur atas apa? Ya atas petunjuknya, atas kekuatan yang Dia kasih sampai kita bisa nyelesain ibadah Ramadan. Tapi, teman-teman sekalian, ada satu hal penting nih. Setelah semua perayaan selesai ya, setelah kue-kue di toples mulai habis dan jalanan balik macet lagi, justru disitulah ujian yang sesungguhnya baru aja dimulai. Dan pertanyaannya itu buat kita renungin bareng-bareng. Kualitas-kualitas keren yang kita latih di bulan Ramadan kemarin bakal terus nempel nggak sama kita? Rasa malu buat berbuat jelek, sama sifat murah hati buat berbagi, apa itu bakal tetap ada di 11 bulan ke depan? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi indikator asli berhasil atau enggaknya Ramadan kita. Nah, biar momentum kebaikan itu nggak hilang gitu aja, ada beberapa ide cemerlang nih yang bisa kita contek. Banyak loh keluarga yang pinter banget. Mereka ngubah energi Ramadan jadi kebiasaan baru yang awet. Contohnya nih ya, bikin dana sosial bulanan, atau arisan kebaikan buat bantu tetangga yang butuh. Atau yang lebih simpel, ngebiasain rapat keluarga tahunan, cuma buat saling dengerin dan saling nguatin. Keren kan idenya? Dan ini poin paling pentingnya teman-teman. Hari raya itu sejatinya bukan punya orang yang paling banyak duitnya, tapi punya mereka yang paling banyak waktunya. Ya, waktu buat dateng, waktu buat bener-bener dengerin orang ngomong, dan yang paling penting, waktu buat ngelapangin dada dan saling maafin. Nah, itulah kekayaan yang sebenarnya di hari yang suci ini. Oke, dan semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan akhir yang menurut saya paling penting. Apa itu? Bahwa kembali ke fitrah, kembali jadi suci, itu bukan acara satu hari doang. Bukan. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Coba deh kita pikirin lagi arti kata fitrah. Ini bukan cuma soal suci tanpa dosa ya. Fitrah itu sebuah kondisi di mana jiwa kita tuh rasanya enteng, ringan.
kita nyambung lagi sama Tuhan, nyambung lagi sama sesama, dan tangan kita jadi enteng buat berbagi. Jadi, Idul Fitri itu kayak pit stop spiritual kita. Tempat kita istirahat sejenak buat mengulang niat dan siap-siap lanjutin perjalanan lagi. Coba kita jujur sama diri sendiri deh. Ramadan kita mungkin jauh dari sempurna. Pasti ada sholat yang bolong, ada emosi yang kelepasan, wajar. Tapi Idul Fitri itu datang bukan buat nyuruh kita nyeselin kekurangan itu. Justru ini momen buat kita memperbarui kontrak sosial kita. Pas kita salaman, itu seolah-olah kita lagi ngomong, maaf ya lahir batin, aku mau coba lebih baik lagi tahun ini. Tolong ingetin ya, tolong bantu aku kalau aku mulai kendor. Dan inilah inti dari semuanya teman-teman. Kesucian itu bukan proyek ngebut sebulan, bukan. Tapi, kesucian itu adalah tumpukan dari pertemuan-pertemuan kecil yang kita rawat sepanjang tahun. Cuma nelpon orang tua sebentar, atau sekedar WhatsApp nanyain kabar teman lama, atau pintu rumah yang selalu kebuka buat tetangga. Nah, justru di dalam hal-hal kecil itulah, makna kembali fitri itu jadi beneran nyata. Jadi, sebagai penutup nih, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua. Coba pikirin deh, dari sekian banyak pertemuan kecil yang mungkin sempat putus, pertemuan kecil mana yang bakal Anda mulai lagi tahun ini? Yang mana yang mau Anda hidupin lagi buat ngejaga api kesucian fitrah Anda? Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.